Pelaksanaan tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Mereka setuju karena tanam paksa telah mendatangkan banyak keuntungan, sementara pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kaum liberal yang menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Secara berangsur-angsur, tanam paksa mulai dihapus dan digantikan sistem usaha swasta. Secara berangsur-angsur, tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai balasannya, Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia. Undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal atau sistem usaha swasta. 1. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan undang-undang ini, setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. 2. Undang-Undang Gula. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. 3. Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan antara lain: 1. Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang, dan sebagainya. Kedua, tanah-tanah hutan, pegunungan, dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah. 2. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. 3. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun. Ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah. Pengaruh diberlakukannya sistem ekonomi liberal. Pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialisme modern. Berkembangnya kapitalisme di Hindia Belanda, tanah jajahan berfungsi sebagai 1. Tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. 2. Tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. 3. Penyedia tenaga kerja yang murah. Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan, misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Dibangunnya sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan, dan jalan kereta api. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatera Timur, dan Pelabuhan Emahapen Teluk Bayur di Padang. Adanya peraturan ponalisansi. Pada tahun 1888, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut Kuli Ordonansi. Peraturan ini memberikan jaminan bagi majikan apabila pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka berakhir. Hukuman yang diberikan kepada para pekerja di perkebunan Belanda disebut ponalisansi. Hukuman ini khususnya di perkebunan Belanda di daerah Sumatera Timur. Dampak kebijakan sistem ekonomi liberal.
Bagi rakyat Bumiputra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng, dan sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kebijakan ekonomi liberal atau politik pintu terbuka mendapat kecaman dari kalangan humanis. Van de Penter mengecam pemerintah Belanda. Di satu sisi, kebijakan ekonomi liberal telah membawa Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat, sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van de Penter mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi, karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Saya Gun Gun Misbah Gunawan, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.